Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, selamat bergabung dengan aku kembali ya. Jadi teman-teman, kali ini aku mau masak, tapi masaknya untuk di subuh nanti. Soalnya aku cuma mempersiapkan biar nanti praktis tinggal masak-masak aja. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung bisa langsung subscribe aku, jangan lupa like, comment, share juga videonya ke teman-teman kalian ya. Jadi ini adalah belanjaan aku malam ini, karena aku belanjanya di malam hari. Itu biasanya untuk bekal suami aku kerja besok pagi, karena biasanya dia itu kerjanya 2 hari shift 1, 2 hari shift 2, dan 2 harinya libur. Kalau misalkan kalian nanya, emang masih ada ya jam segini tuh yang jualan sayur? Sebenarnya ini tuh di jam 9 ya. Dan tukang sayur di sini tuh masih ada, tapi bukan yang keliling, itu yang memang udah lama banget jualan di situ, dan itu dia sampai malam, tutupnya sampai jam 12-an gitu, 12 malam. Nah, ada juga nih yang buka sampai 24 jam di sini yang jualan sayur. Cuman bedanya kalau misalkan di tempat yang jual sayur 24 jam, itu sayurannya belum dibungkus-bungkusin teman-teman. Jadi kita harus mesen dulu. Nah, aku juga ngelihatnya tuh kurang seger ya. Jadi aku pindah ke tempat yang biasa aku beli dulu. Nah, sebenarnya juga ada nih yang jualan sayur pagi-pagi, cuman gak ada pilihan lagi. Karena itu tuh bekas pilihan orang-orang, dan itu tuh kita nggak punya pilihan lagi selain ya sayur-sayur kayak gitu. Jadi bingung juga mau masaknya kayak gimana. Nah, makanya itu aku belinya itu di malam hari. Nah, kalau malam hari tuh di dia tuh masih fresh ya teman-teman. Jadi aku belinya agak maleman biar nanti besok paginya langsung dimasak gitu. Nah, belanjaan ini tuh habisnya sekitar 20.000 pas ya, itu hanya untuk sayuran. Aku beli cabai, tomat, kemudian sayur sop, sosis, dan apalagi tadi ya, lupa tuh. Nah, itu cuman beli itu aja gitu, sama tahu gitu ya. Aku aneh banget sama video yang masak judulnya 500 di istri yang tepat, atau 2.000 rupiah di istri yang tepat. Aku nggak tahu itu masak apaan, tapi aku pernah lihat dan pernah ngepoin juga. Dan emang di tempat kalian masih dapat gitu ya 500 rupiah tuh dapat apa sih, atau 2.000 rupiah tuh dapat apa aja sih ya? Kalau memang tidak dihitung dengan beras, atau misalkan tidak dihitung dengan minyak, aku percaya. Cuman kalau untuk sayuran ya kurang percaya. Kalau bukan dapat ngambil dari kebun, atau misalkan dia dikasih orang, aku kurang percaya kalau misalkan beli sesuatu itu harganya di 500 perak gitu teman-teman. Apalagi di 2.000 perak itu dapat apaan gitu. Karena di sini sayur sop aja aku beli 3.000, itu cuman ya dapat segini aja gitu. Dan itu pun udah lumayan menurut aku. Nah, untuk teman-teman yang belanjanya masih di bawah 20.000, kalian bisa komen di bawah ini. Terus sebutin daerah kalian dari mana, aku ingin tahu. Kalau misalkan belanja di bawah 20.000 aku masih percaya, kayak 10.000, kayak 15.000 aku masih percaya. Karena aku juga di sini masih dapat gitu ya, di harga kayak gitu tuh masih dapat sayur-sayuran sama lauknya juga. Cuman kalau untuk 500 perak, 2.000 perak, sampai 5.000 perak, itu bahkan menurut aku di sini tuh 2.000 perak itu kalian cuman dapat garam. Mungkin tempat kita beda-beda kali ya, jadi harganya beda-beda. Jadi tempat kalian masih ada yang harganya murah banget ya. Aku juga nggak tahu, nggak paham, tapi cuman kayak yang statementnya menunjukkan kalau kita itu bukan orang yang tepat. Tapi memang kebutuhan orang beda-beda sih, dan mungkin beliau ini juga lagi bikin, atau misalkan masih cari-cari video yang unik gitu ya. Karena sekarang kan di YouTube, di TikTok itu harus unik
ya biar penontonnya banyak juga gitu. Nah teman-teman jangan salpok sama suara-suaranya ya, soalnya aku bikin video ini malam hari, cuman dieditnya tuh siang hari jam 10-an lah ya, biar nggak pusing-pusing banget. Soalnya kalau misalkan bikin video langsung edit itu biasanya aku ngeblank alias amburadul gitu ya kerjaan aku. Nah ada juga nih yang konten soal frugal living ya, aku nggak tahu ini gimana, cuman sebenarnya frugal frugal apa sih bahasanya ya, frugal living itu sudah aku terapkan dari dulu, itu dimana hanya belanja sabun di harga 250.000 itu sampai 300.000. Biasanya itu ya yang terpakai bulan ini adalah stok yang dibeli bulan kemarin. Jadi kalau misalkan aku belanja di bulan ini, di bulan November ini, itu dipakainya di bulan Desember teman-teman ya sampai Januari. Nah kalau misalkan untuk sabun aku masih percaya, tapi untuk kayak apa ya, kalau misalkan kerja satu orang, punya mobil, punya rumah dalam waktu 5 tahun, aku kurang percaya ya, karena kerja sendiri itu kalau punya cicilan ini itu tuh dan punya anak itu pengeluarannya lebih heboh ya daripada hidup berdua. Apalagi kita ya teman-teman ya yang kaum masih suka jajan gini, lihat video dikit pengen jajan, atau misalkan lihat yang apa yang viral dikit tuh pengen jajan. Cuman alhamdulillah karena sekarang aku lebih memilih sesuatu yang bermanfaat. Bahkan untuk check out barang aja aku udah jarang banget. Kemarin tuh sempet check out barang, cuman itu untuk kebutuhan warung, karena aku itu punya warung ya teman-teman, dan itu tuh beli di Lazada itu murah banget, sampai pulpen aja 3.500 ya sepak gitu. Jadi menurut aku itu ngebantu banget sih, apalagi dapat gratis ongkir. Dan semenjak aku didatengin si DC Kredipo ini sering banget teman-teman, aku itu udah hampir ada kali 10 kalian ya didatengin DC Kredipo, sampai aku ngerasa enggak lagi deh gue minjem gitu ya, enggak lagi gue beli sesuatu yang gue nggak perlu gitu. Jadi sekarang aku membeli yang aku perlukan gitu. Aku beli biasanya dulu tuh kayak make up, tas, terus sepatu, baju, itu aku sering banget beli. Nah kalau misalkan sekarang aku lebih milih untuk ke perut aku dan suami aku gitu ya. Yang penting di rumah ada cemilan, sama suami aku ini apa ya, makannya itu enak gitu temen ya. Di sini aku udah janji ke suami aku untuk nggak beli apa-apa lagi ya, kecuali emang reward aku punya tabungan, aku punya uang lebih untuk beli barang yang aku inginkan ya, baru aku akan membeli teman-teman. Untuk sekarang aku nggak bisa lah ya untuk beli apapun yang menurut aku suka gitu. Nah biasanya aku itu teman-teman ya, kalau check out, kalau lihat barang itu di Shopee atau misalkan di Lazada, itu aku masukin aja dulu ke keranjang kuning. Nantilah check outnya ya kalau misalkan memang aku masih tertarik. Tapi kalau misalkan udah 7 hari 7 malam nggak aku check out juga, berarti barang itu memang tidak aku perlukan. Karena di sini aku juga lagi berhemat, aku juga pengen ngebeliin suami aku motor, terus aku juga masih ada biaya-biaya lahiran 7 bulanan, masih banyak juga teman-teman untuk pembiayaan di tahun 2024 gitu. Aku nggak mau nantinya pantang-panting untuk nyari pinjaman, aku nggak mau, aku udah kapok. Nah untuk teman-teman yang lihat vlog aku, sebenarnya aku itu nge-vlog untuk dilihat tahun nanti, atau misalkan nanti aku kangen-kangen nih, atau misalkan aku udah kebeli rumah, atau misalkan udah kebeli mobil, kendaraan, udah bisa keliling dunia gitu, aku punya kenangan untuk bisa aku lihat di YouTube. Dan alhamdulillah di 3 tahun yang lalu aku itu kalau kangen kayak bapak aku, kalau misalkan kangen kakak aku masih punya storynya gitu, masih bisa untuk dilihat dan bisa untuk ngelepas kangen aku. Kalau ada yang nanya juga, kak ngeditnya di mana, kak ngambil videonya gimana, atau misalkan kak gimana sih rasanya biar kita sendiri tuh pede gitu ya muncul di kamera. Sebenarnya aku itu jarang banget muncul di kamera ya, kalau misalkan bukan untuk kayak edukasi gitu.
Nah ini pun aku cuman kayak yang vlog harian aku gitu, masak-masak aja gitu. Dan aku biasanya ngasih kayak penjelasan-penjelasan. Untuk HP yang aku gunakan itu ada Infinix 30i, itu alhamdulillah baru dibeliin sama suami aku karena waktu itu HP aku juga harus dijual karena memang RAM-nya kecil teman-teman. Kalau misalkan aku bikin video itu nggak kesimpen, jadi sia-sia. Akhirnya aku bilang ke suami aku gitu ya, nah dijual lah untuk biaya warung. Nah suami aku ngambil lagi tuh HP yang RAM-nya agak gedean gitu untuk aku ngevlog. Untuk kayak yang apa ya itu ya, tripodnya ini aku pinjam di adik aku karena adik aku juga youtuber juga ya, alhamdulillah gitu, youtuber selebgram juga gitu, tapi bukan yang terkenal amat, itu dia masih kayak apa ya, kayak alhamdulillah lah ada pendapatannya gitu ya. Dan dia juga senang dengan apa yang dia kerjakan. Dulu tuh aku mau konten tuh susah banget teman-teman, serius. Tapi karena sekarang ada CapCut ya, alhamdulillahnya aku udah bisa gitu yang edit pelan-pelan. Kemudian juga dia ada filter yang bagus banget ya untuk editannya. Itu aku suka banget sama aplikasi CapCut ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya aku ngeditnya di mana, aku ngeditnya di HP kok. Cuman kalau misalkan untuk RAM kecil aku nggak berani ya, karena itu menguras emosi aku guys. Dan aku orangnya kebawa emosi kalau misalkan udah capek-capek kerja tapi nggak kesimpan gitu. Dan kalau ada dari teman-teman masih malu-malu, kalau misalkan kalian mau jadi konten kreator, kalian tidak harus menampilkan wajah kalian juga bisa kayak aku kayak gini gitu ya, nampilin tangan-tangan kalian aja gitu, atau misalkan kalian masak di dapur atau misalkan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau konten itu hilangin dulu rasa malunya gitu, kalian harus pede. Kadang juga aku dulu ya, aku takut ketahuan sama orang gitu ya, atau ketahuan sama tetangga aku kalau aku tuh suka ngonten, padahal ngonten ini tuh bukan untuk aku cari-cari uang gitu teman-teman. Aku tuh ngonten tuh cuman buat apa ya, nanti suatu saat ini tuh bisa aku lihat lagi gitu tanpa harus terhapus gitu. Jadi aku ya senangnya gitu aja gitu ngonten, apalagi ngedit. Nah karena semuanya diawali dengan keinginan aku, jadi aku tuh pengen mengabadikan sesuatu tapi nggak pernah hilang. Nah aku tuh bikin vlog-vlog kayak gini atau misalkan konten-konten kayak gini tuh sebenarnya aku belum pernah atau belum dapat monet ya dari YouTube kayak gini. Nah kalau misalkan memang dimonet ya alhamdulillah, memang rezeki aku. Tapi kalau misalkan tidak dimonet ya nggak apa-apa, karena memang niatnya untuk mengabadikan gitu teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman konten itu jangan berharap untuk dapat penghasilannya dulu, karena biasanya YouTube itu juga kan banyak syaratnya, itu kan sama aja kayak kerja kita. Kalau misalkan belum dimonet ya teman-teman harus semangat gitu ya, cari ide gitu, jangan patah semangat, harus misalkan punya ide-ide baru gitu, atau misalkan ide-ide yang unik, itu wajib ya untuk seorang konten kreator. Tapi ya semoga aja ada titik terang di mana aku bisa dimonet gitu ya teman-teman, dan aku punya penghasilan lagi gitu. Nah ini udah siap ya, cuman bumbunya nggak aku videoin teman-teman karena udah malam dan baterai aku juga low. Nah ini aku bangun jam 4.07, aku udah goreng-goreng ini itu, cuman nggak aku videokan karena aku juga setengah sadar gitu ya bangunnya. Nah aku langsung ke dapur karena dapur aku juga kecil, itu hanya lorong ya. Jadi lorong itu alhamdulillah aku bisa masak setiap harinya di rumah kecil aku ini. Insya Allah nanti membesar kalau aku punya uang gitu. Nah ini aku juga masak tahu. Ini tahunya kayak tahu apa ya, aku lupa waktu itu mama aku bilang itu tahu asap apa gimana gitu, itu rasanya enak banget. Nah teman-teman, untuk
sebulan itu biasanya aku pakai minyak sekitar 3 sampai 4 liter. Itu hanya untuk masak ya, nggak goreng-goreng yang lainnya ya. Kalau misalkan untuk cemilan-cemilan biasanya aku beli. Nah, aku masukin ke toples. Kalau untuk sayuran aku nggak beli untuk seminggu 2 minggu, karena aku takut dia tuh layu ya teman-teman. Jadi aku belinya yang dadakan aja, kecuali kalau misalkan aku beli ayam, beli ikan, atau misalkan yang masih bisa disimpan di freezer kayak nugget atau misalkan sosis, itu aku taruh di freezer karena dia tuh awet ya. Kalau misalkan sayuran tuh kadang layu teman-teman, jadi aku serba salah, udah beli yang ada kebuang-buang gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan patah semangat untuk konten. Kak, aku patah semangat untuk konten karena aku nggak dapet penghasilan, aku nggak dapet apa ya, jam tontonnya gak nyampe, atau misalkan subscribe aku juga sedikit. Jangan patah semangat, aku diawali dengan itu, dan aku juga kesini tuh hampir 4 tahun ya teman-teman ya. 2024 aku udah hampir 4 tahun, dan aku alhamdulillah udah nemu titik dimana aku bisa video, bisa ngedit, bisa apa ya, bisa menyampaikan apa yang aku rasakan gitu ya, berbagi dengan kalian gitu ya. Di sini aku nggak berharap untuk dapetin kayak youtuber lain gitu ya, dapat penghasilan besar dari YouTube gitu ya. Karena di sini aku sadar aku juga keterbatasan aku tuh masih jauh gitu ya untuk nyampe ke monetisasi. Tapi doain aja untuk temen-temen ya, biar aku bisa dimonetisasi juga, punya penghasilan juga. Aku juga nggak mau patah semangat ya temen-temen ya, karena aku tahu perjuangan orang yang nge-YouTube atau yang jadi konten kreator itu susah banget.